Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi ya. Kita masuk ke bab yang baru. Pertama yang kita bahas itu apa? Itu usaha. Usaha adalah hasil kali besaran gaya yang searah dengan perpindahannya. Artinya begini. Jadi dua variabel dalam usaha ini ada gaya dan ada perpindahan. Jadi ini misalkan ada benda, kita mendorong, dan itu ada gaya F. Ya, ada gaya kita berikan F, dan benda itu harus berpindah. Ya, jadi ketika benda itu berpindah dan kita memberikan gaya tertentu, itulah namanya usaha. Ya, di fisika ya, secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan F kali S. F ini gaya, S ini adalah perpindahannya. Itu dia. Jadi seperti gambar ini, ya, kalau misalkan ini benda ini didorong, anak kecil ini misalkan dia anak kecil di sini mendorongnya, tapi misalkan benda ini tidak mampu didorongnya, anak kecil tidak melakukan usaha karena meja tidak didorong. Ya, itu dalam konsep fisika ya. Ya, ini anak kecil tidak melakukan usaha karena yang didorong tadi tidak berpindah. Jadi misalkan dia anak kecil, dia mendorong meja ini tidak berpindah, dia tidak ada usaha. Tapi misalkan ada orang yang dewasa, sudah dewasa ini mendorong dan dia berpindah, baru dia melakukan usaha. Intinya harus ada perpindahan. Jadi kalau tidak berpindah itu tidak ada usaha. Ya, kira-kira gitu. Jadi ada dua variabel, gaya dengan perpindahan yang mempengaruhinya. Oke, ya, jadi nanti satuan dari usaha itu adalah joule ya. Kalau gaya tahu Newton meter ya. Jadi itu dia. Satuan 1 joule nanti sering dikatakan nanti 10 pangkat 7 R. Ada selain joule nanti ada R kesatuannya ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya nanti usaha pada bidang datar. Ya, kalau misalkan pada bidang datar, andaikan benda ditarik dengan gaya miring F, berarti gampang aja ingat kemarin, uraikan ke sini dia. Fx saya cari dulu. Ya, jadi misalkan dari sudut yang dibentuk dengan gaya F, ya maka perpindahannya dikali ini. Ya, S tadi berarti Fx kali S gitu nanti. Fx ini apa? Samping per miring, berarti cos ya. F cos theta kali S, maka W sama dengan F kali S cos theta. Boleh juga F cos theta kali S, sama aja ya. Itu dia nanti untuk usaha pada bidang datar ya, bukan pada bidang miring tadi. Ini usaha pada bidang datar tapi gayanya yang miring ditarik ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, usaha pada bidang miring ya. Kalau dia pada bidang miring nanti misalkan seperti ini ya, berarti apa yang membuat ini bergerak ya, kita pelajari sebelumnya, berarti yang membuat ini bergerak di perbedaan permukaannya adalah mg sin theta kan, Wx. Di Wx salah yang membuat ini bergerak di sini ya, sejauh S. Bisa kalau dia berpindah dari sini ke sini sejauh S, berarti yang membuat itu bergerak apa? Mg sin theta. Ya, jadi benda yang terletak pada bidang DC seperti kemarin, maka saya lakukan merumuskan W sama dengan Wx kali S. Wx tadi apa? Mg sin theta kali S, itu persamaan ya. Oke. Jadi intinya konsep-konsep gaya-gaya itu di pelajaran hukum Newton akan kita terapkan di sini. Harus tahu itu ya. Oke, berikutnya. Biar lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal. Oke, pada contoh soal yang pertama ini dikatakan gaya sebesar 80 Newton bekerja pada sebuah benda, berarti F-nya ada 80 Newton. Jika arah gaya berbentuk sudut 30 derajat, berarti tetanya 30 derajat. Terhadap bidang horizontal, benda berpindah sejauh 50 meter, berarti S-nya 50 meter. Maka besar usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah W-nya berapa? Ya, di sini akar 7 sama dengan 1,7. Oke, langsung aja kita buat ya untuk menyelesaikannya. Oke, jadi nanti untuk mengerjakannya kita lihat tadi kan dia ditarik dengan berapa tadi? 80 Newton, berarti misalkan nilai itu F-nya 80 Newton, ini 30 derajat dan berpindah dia 50 meter. Inilah bendanya berpindah dari sini ke sini. Oke. Untuk ini kan gampang aja. Kan berarti kita cari Wx. Wx ini kan Fx ya, Fx berarti kan jadi apa? F cos 30. Berarti kan W sama dengan F cos 30 kali S. Kosinus 30 berapa? Setengah akar 3, berarti 80 kali setengah akar 3 kali 50. Berarti 80 kali 50 itu 2000 ya. 4000 kali setengah jadi 2000. Berarti 2000 kali akar 3. Tadi kan akar 3 itu katanya 1,7. Berarti jadi kalau kita buat
2000 kali 1,7 berarti sekitar 3400 joule ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh benda adalah 3400 joule, seperti itu dia ya. Oke, itu dia nanti untuk ini. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda yang beratnya 5 Newton meluncur pada bidang miring licin dengan sudut 30 derajat. Berarti kemiringannya 30 derajat, tetanya 30 dan beratnya tadi berapa? 5 Newton. Berarti W-nya 5 Newton. Jika diketahui ketinggian benda 10 meter hanya 10 meter, maka besar usaha yang dilakukan oleh benda hingga sampai di dasar bidang miring adalah hanya berapa? Ketika hanya 10 meter, W-nya berapa? Gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan ini, kalau kita gambarkan ilustrasinya, misalkan ini bendanya, ini jatuh dia pada bidang miring sampai di sini misalkan, anggaplah ini ke sini S. Ya, ini bergerak karena ada mg sin theta kan? Karena ada mg sin theta tadi, itulah Wx yang buat. Berarti nanti gayanya jadi mg sin theta, itulah yang mengikuatkan. Jadi F di sini nanti. Oke, S-nya belum dapat, ya kan? S-nya belum dapat, tapi kalau menggunakan konsep trigonometri bisa kita cari ya kan, S-nya ini. Nah, sudutnya kan theta ya, 30 tadi. Ini ada ketinggian, misalkan ketinggiannya dari sini ke sini H ya. Berarti bisa kita buat sinus 30 sama dengan, kan sini itu kan depan per miring, H per S demi H per S, berarti sin 30 sama H per S, maka S sama dengan H per sin 30 ya. S nya ini sama dengan H per sin 30, maka kalau masukkan, kita ketahui rumus usahakan W sama dengan F kali S. F nya tadi kan mg sin theta, mg sin theta ya, atau W sin theta boleh aja, M kali gitu kan, W sin theta kali S nya tadi H per sin 30, H per sin 30, berarti sin 30 dengan sin 30 coret ya ini, berarti tinggal W kali H, W kali H. W nya tadi berapa? 5, H nya tadi 10, berarti 5 kali 10 50 joule ya. Itu saja dia ya. Itu dia tadi kalau dia pada bidang miring, dan yang sebelumnya tadi pada bidang datar.